Perkenalkan, nama saya Hikmatul Askia dengan NIM 2248201083. Saya dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang teknologi bahan alam. Pada slide pertama, tentang ekstraksi minyak siri. Minyak siri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak ekstraksi, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak siri mewakili bau dari tanaman asalnya. Kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri, beberapa diantaranya sangat tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Ciri utama pada minyak atsiri yang pertama ada senyawa yang berwujud cair atau likit pada suhu ruang. Yang kedua, dia mudah menguap atau terbang. Yang ketiga, menghasilkan aroma tertentu. Metode untuk pembuatan minyak atsiri ada destilasi, press, pelarut organik, efluorasi, dan maserasi lemak panas. Destilasi ini juga dibagi tiga, ada destilasi air uap, dan destilasi uap. Berikut metode-metodenya. Yang pertama itu adalah destilasi. Tahapannya itu ada persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahan metode ini, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Pada metode press, tahapannya itu ada persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahan metode ini, waktunya lebih lama, pemisahannya lebih sulit. Dan kelebihannya ialah teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kemudian ada metode pelarut organik. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahan metode ini ialah pemisahan lebih sulit dan teknologi mahal. Kelebihannya, waktu cepat dan senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada metode efleurasi. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahan metode ini adalah pemisahannya lebih sulit dan waktunya lama. Dan kelebihannya itu adalah teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kemudian ada metode maserasi lemak panas. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya ada pemisahan lebih sulit atau waktu lama, senyawa rusak karena panas. Dan kelebihannya teknologi sederhana. Kemudian kita akan membahas tentang vaksinasi dan isolasi. Vaksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Tujuan dari vaksinasi adalah untuk mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Vaksinasi ada dua metode, yaitu ekstraksi cair-cair dan kromatografi. Kromatografi ada beberapa macam. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT, kemudian ada kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi, phase elution kromatografi, dan solid phase extraction. Yang pertama kita akan membahas tentang ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah teknik pemisahan senyawa yang memanfaatkan perbedaan kelarutan di antara dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur. Peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang tidak digunakan, dapat diprediksi senyawa larutnya seperti non-polar, ada lemak, lilin, terpen, dan steroid. Pada semipolar ada kumarin, flavonoid, dan alkaloid. Pada polar ada flavonoid glikosida dan alkaloid kuartener. Kemudian ada kromatografi. Kromatografi sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan campuran tertentu menjadi komponen-komponennya. Contohnya ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip kerjanya ini memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan yang lainnya. Ada fase diam seperti zat padat, contohnya silika dan alumina. Ada fase gerak atau seperti cairan, seperti pelarut yang digunakan. Kemudian ada fase diam atau adsorben. Fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai adalah silika gel, alumina, tanah diatomai, dan selulosa ukuran partikel 0,1 sampai 40 mikrometer. Semakin halus partikel absorben, maka perambatan semakin lambat. Kemudian ada fase gerak atau eluen. Fase gerak atau eluen punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa sehingga nilai RF terletak antara 0,2 hingga 0,8. Komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Waktu elusi ini adalah durasi yang dibutuhkan suatu zat larut atau solut untuk melewati kolom kromatografi dan keluar dari kolom. Penggunaannya ada pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran untuk menentukan kondisi percobaan dengan kromatografi kolom, untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi, untuk identifikasi obat, ekstrak tanaman, preparat biokimia, mendeteksi kontaminan, dan pemalsuan. Cara kerjanya ada penjenuhan fase gerak di chamber selama 1 jam pada suhu 20-25 derajat Celcius. Kemudian penyiapan lempeng dan penotolan. Jarak antara bercak 1, cm. Garis tepi samping dan bawah 2 cm. Masukkan lempeng ke chamber setelah fase gerak mencapai tanda, kemudian diangkat dan dikeringkan dan ditampakkan sesuai monografi. Kemudian ada metode pemurnian. Metode ini untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurnian 95-100%. Kemudian ada metode rekritalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan.
Kelebihan metode rekristalisasi ialah dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal, dan zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal. Metode pemisahan campuran cair padat yang paling baik adalah metode rekristalisasi. Kekurangan pada metode ini ialah larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Kemudian ada metode dekantasi. Metode ini adalah proses pemisahan campuran dan berdasarkan penuangan sedimentasi langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pisah. Prinsip kerjanya, pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapat cairan yang bersih. Dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling bercampur. Harus memiliki perbedaan massa jenis. Kelebihan pada metode ini ialah desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Sedangkan kekurangan pada metode ini ialah hanya dapat memisahkan campuran yang tidak bercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip, dan perlu perlakuan lain terlebih dahulu untuk campuran yang sulit diendapkan atau dipisahkan, seperti sentrifugasi. Kemudian ada metode sublimasi. Definisinya ialah proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Kelebihan metode ini ialah mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang bercampur tidak bisa menguap. Sublimasi merupakan metode terbaik untuk pemisahan campuran senyawa padat dan padat yang mempunyai perbedaan titik didih yang besar. Kekurangan pada metode ini adalah hanya dapat diterapkan untuk pemisahan campuran senyawa padat yang dapat menguap atau senyawa organik padat, tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Kemudian ada komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Pada komputasi bahan alam ini meliputi penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekuler docking. Sekian dari saya, terima kasih.